Halo, kali ini kita akan mempelajari tentang tipe data dalam pemrograman PHP ya. Kurang lebih nanti secara sederhana kita yang diperlukan itu adalah mengenal tipe data integer yaitu berupa angka ya, dan tipe data string yang berupa tulisan-tulisan gitu ya. Kurang lebih nanti gambarannya seperti itu. Eh, Oke, kita mulai dari integer ya, dan cara penulisannya ya. Variabel atau konstanta merupakan tempat dalam menyimpan data dalam pemrograman ya. Dalam bahasa pemrograman, termasuk PHP yang sedang kita pelajari, data yang diinput ke dalam variabel atau konstanta akan memiliki tipe tertentu ya. Tipe-tipe ini nantinya menentukan bagaimana cara kita memprosesnya. Beberapa tipe data terdengar familiar ya, seperti data angka, desimal, ataupun teks ya. Namun kita juga akan menemukan tipe data lain seperti boolean dan array. Tipe data pertama yang akan dibahas adalah tipe data angka bulat atau disebut dengan tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data yang berupa angka bulat seperti 122, min 172 ya, negatif maupun positif ya. Integer ini umumnya digunakan untuk data angka bulat ya, seperti harga barang, jumlah stok, ataupun jumlah mahasiswa ya. Jika data yang kita miliki kemungkinan akan mengandung pecahan, maka tipe yang digunakan adalah float ya. Nilai integer dapat positif ataupun negatif, tadi sudah saya singgung ya. Jika diberi tanda, maka diasumsikan eh, negatif ya. Kalau tidak diberi tanda, positif ya. Tapi kalau diberi tanda negatif ya, sesuai dengan kebiasaan kita dalam sehari-hari ya. Contohnya seperti ini ya, kalau umur 21 ya berarti ini positif gitu ya. Kemudian harga 15.000, rugi, ya kalau rugi kalau memang negatif ya dikasih tanda negatif seperti ini. Variabel dengan angka integer, kita bisa menggunakan melakukan operasi matematis seperti penambahan, pengurangan, dan lain-lain ya. Misalnya kita punya A14, B16 ya, bisa kita jumlahkan seperti ini, bisa kita kalikan ya, dan operasi-operasi lainnya. Karena PHP tidak memerlukan pendeklarasian variabel, maka ketika sebuah variabel berisi angka bulat, secara otomatis variabel tersebut disebut sebagai integer ya. Jangkauan angka integer tergantung pada kemampuan dari komputer yang kita gunakan ya. Biasanya dimulai dari main berapa nih? 1, 2, ini 1 juta, main 2 miliar sampai positif 2 miliar ya, atau 32 bit ya. Jika terdapat kemungkinan angka yang dihasilkan dari kode program kita berada di jangkauan ini, sebaiknya gunakan tipe data float ya. Jadi kalau memang nanti ada negatif, ada desimalnya ya, gunakan float aja ya. Secara teknis ya, jangkauan integer ini sama dengan jangkauan tipe data long pada bahasa C. Namun dikarenakan bahasa C tidak memberikan spesifikasi khusus seberapa besar jangkauan data long, kita mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda ya. Untuk mengetahui nilai maksimal tipe data integer pada komputer, PHP menyediakan konstanta PHP INT max ya. Nah, nanti bisa dicek teman-teman sekalian ya. Kalau di komputer saya ternyata segini ya, banyak sekali ya. Lebih dari 2 miliar ya. Dan teman-teman silakan dicek di komputernya masing-masing. Perintahnya ini ya, echo PHP INT max ya. Selain digunakan untuk menampung angka dengan base 10 atau biasa kita sebut sebagai desimal ya, integer juga bisa menampung heksadesimal ataupun oktal ataupun ini ya, binary ya. Jika baru mempelajari bahasa pemrograman, kita mengabaikan penjelasan tentang integer 16, 8 atau 2 ya, yang akan dijelaskan di bawah ini ya. Ya, ini penjelasan saja ya, pengetahuan teoritis untuk teman-teman sekalian ya. Mungkin tapi jarang ya kita gunakan dalam pemrograman ya. Nah, kecuali nanti kita masuk ke pemrograman yang sifatnya mengelola mesin ya, mesin komputer ya. Cara penulisan angka heksadesimal dalam PHP ya, angka heksadesimal ya. Ini adalah angka khusus yang bilangan penyusunnya terdiri dari 16 digit, yaitu 0 sampai 9 dilanjutkan dengan A sampai F ya. Angka heksadesimal ini biasanya digunakan untuk pemrosesan yang berkaitan dengan perhitungan komputer ya.
Dalam pemrosesan web, kita menemukan angka ini pada penulisan kombinasi warna pada CSS. Nah, contohnya FF 0000 ini ya, kemudian biru 000 FF dan seterusnya ini ya. Nah, ini menggunakan heksadesimal ya. Untuk membuat variabel berisi angka heksadesimal, kita menuliskan huruf 0x ini ya. 0 dan huruf X ya, angka 0 dan huruf X ya. Sebelum angka yang ingin diinput ya. Karakter 0x ini menginstruksikan kepada PHP bahwa angka setelahnya adalah heksadesimal ya. Misalkan heksadesimal 54FA itu ditulisnya 0x54FA. Oke, contohnya ya kurang lebih seperti ini ya, angka desimal seperti ini ya. Kemudian heksadesimalnya 0x1f ya. Kemudian desimalnya dicetak, heksadesimalnya dicetak. Tapi kalau cetak echo itu nanti dia akan menghasilkan output desimal ya. Tidak ini ya. PHP secara tidak langsung mengkonversi nilai angka heksadesimal menjadi nilai desimal ya. Nah, ini PHP itu karakternya seperti itu ya. Dia otomatis mengkonversi menjadi angka yang kita baca sehari-hari ya. Tapi nanti dalam kasus tertentu bikin masalah ya. Nanti ada solusinya tapi ya. Cara penulisan angka oktal dalam PHP ya. Oktal itu yang 8 ya, berarti ya karakternya 0 sampai 7. Bilangan oktal tidak terlalu sering digunakan ya. Yang sering ya desimal, heksadesimal, sama biner ya. Kalau oktal nanti di depannya ada angka 0 ini ya. Nah, contohnya seperti ini ya. 077 ini ya. Ketika dicetak sama nanti hasil 511. Ada 0 di depan angka sering kita tulis dalam fungsi matematika atau catatan sehari-hari ya. Namun karena fungsinya sebagai penanda bilangan oktal, sedapat mungkin hindari kebiasaan menggunakan angka 0 di depan nilai desimal dalam PHP ya. Kalau desimal sebaiknya jangan menggunakan angka 0 seperti ini ya. Karena nanti akan menjadi rancu dengan penulisan angka oktal ya. Jika yang dimaksud adalah supaya tampilan angka cantik ya misalkan seperti ini ya, PHP menyediakan fungsi khusus untuk keperluan. Nanti kita bahas ya. Kemudian berikutnya cara penulisan angka biner dalam PHP ya. Ini adalah bilangan yang berbasis 2 ya, yaitu 0 dan 1 ya. Prinsip bilangan biner yang mendasari perhitungan komputer ya. Bilangan biner kadang disebut juga sebagai bilangan logika, yaitu logika benar ditandai dengan angka 1 dan logika salah ditandai dengan angka 0 ya. Dalam PHP, angka integer biner ditulis dengan awalan 0B ya, 0B ya. Nilai 222 dalam notasi biner seperti ini ya. Kemudian ketika menyimpannya dalam PHP ya, kita menambahkan O0B di sini ya. Contohnya seperti ini. Dan kalau di echo ya, keluarnya langsung jadi desimal seperti ini. Oke, berikutnya float ya. Kalau float ini sering kita pakai ya. Oke, tipe data float ya disebut juga dengan tipe data floating point ya atau real number ya. Karena dalam sebenarnya pengukuran sehari-hari itu kan bilangan itu kan tidak bulat ya, tapi berupa bilangan-bilangan pecahan ya. Ini adalah tipe data angka yang memiliki bagian desimal di akhir angka ya, atau memiliki floating point ya. Nah, floating point ini merupakan istilah bahasa Inggris untuk menyebut tanda titik yang menandakan bilangan desimal ya. Contohnya 0,3, 0,9 ya, 3,14 itu kan contoh-contoh bilangan yang floating point ya, atau float lah kita biasa nyebutnya seperti itu. Tipe data float cocok digunakan untuk variabel yang akan berisi angka pecahan seperti nilai IPK, hasil pembagian, atau hasil komputasi numerik yang angkanya tidak bisa ditampung oleh data integer ya. Sama seperti data integer, jangkauan angka float bergantung kepada komutasi prosesor yang kita gunakan ya. Walaupun umumnya ya sekitar 1,7 kali 10 pangkat min 308 kalikan sampai dengan 1,7 kali 10 pangkat ini ya 308 ya dengan 15 digit keakuratan ya. Kita tidak perlu khawatir dengan limit angka float ini karena selain untuk membuat aplikasi matematis tingkat tinggi ya, kita tidak akan menggunakan angka float sampai 15 digit ya, jarang-jarang lah ya.
Dikarenakan perbedaan cara penulisan bilangan float di Eropa dan Amerika ya, dibandingkan dengan Indonesia ya, saya kira juga sama di pemrograman lain juga ya. Dalam PHP penulisan nilai desimal ditandai dengan tanda titik bukan koma ya. Jadi, kalau kita biasa, memisahkan ya bilangan bulat dengan pecahannya menggunakan tanda koma ya, nanti di pemrograman PHP kita menggunakan gaya Amerika yaitu menggunakan tanda titik ini ya. Lanjut cara penulisan data float dalam PHP ya. PHP mendukung dua cara penulisan tipe data float ya. Yang pertama dengan desimal sehari-hari seperti 0.17, 9.47 ya. Dan yang kedua berupa penulisan format scientific notation ya. Nah, ini menggunakan di belakang itu perpangkatannya ya. Nah, ini misalnya kalau kita mau menulis 3,14 ya, bisa ditulis dengan 0.314 artinya dia pangkat 1 ya. Atau 12,0 min 3 ya. Ini contoh lainnya ya. Penggunaan scientific notation digunakan untuk menyederhanakan penulisan 0,31 ini ya. Contohnya seperti ini ya. 0,31 ya adalah sama dengan ini ya 3,14 ya. Kemudian 12,0 min 3 ya. Nah, ini seperti ini setara dengan 0,012 ya. Nah, contohnya seperti ini. 0,78, 14,99 ya, atau ini 0.314 ya, atau seperti ini bisa juga ya. Oke, hasilnya ketika dicetak ya dibandingkan seperti ini. Data string dan cara penulisan string dalam PHP. Tipe data string adalah tipe data yang berisi teks, kalimat, atau kumpulan karakter. Sebagai contoh ya, misalnya ini ini karakter ya. Kemudian saya sedang belajar PHP. Nah, ini kan tulisannya. Kemudian tutorial PHP atau lain sebagainya ya. Semuanya adalah string ya. Tipe data string mungkin adalah tipe data yang paling sering digunakan dan memiliki banyak fitur yang disediakan PHP. Karakter yang didukung ini adalah 256 karakter ASCII ya. List karakter ASCII tersebut bisa dilihat di sini ya, di situs ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya kalau mau melihat lebih detail tentang karakter ASCII. PHP menyediakan 4 cara penulisan tipe data string, yakni single quote, double quote, dan heterodoc dan long-doc ya. Tapi saya kira nanti yang sering kita pakai yang ini ya. Tapi kita perlu tahu juga sih ya, yang ini ya. Oke, kita mulai dari single quote ya. Untuk yang single quote ini merupakan cara penulisan string yang paling sederhana ya. Kita tinggal membuat sebuah kata atau kalimat dan menambahkan tanda petik satu di awal atau di akhir kalimat ya. Untuk string yang di dalamnya juga terdapat tanda petik satu, kita mendahulunya dengan karakter backslash ya. Jika tidak dianggap sebagai penutup string ya. Jika di dalam string kita ingin menuliskan tanda backslash, kita harus menuliskan dengan 2 kali ya, double backslash seperti ini ya. Nah, ini karena eh, di string yang menggunakan tanda seperti ini ya, kalau kita mau mencetak tanda petik caranya gimana? Yaitu dengan menggunakan tanda backslash di sini ya. Kemudian kalau kita mau mencetak tanda backslash sendiri caranya gimana? Yaitu dengan mencetak double backslash ya. Jadi satunya merupakan penanda pencetak string ya, dan satunya lagi adalah karakternya sendiri yang akan dicetak ya. Kita nyetak karakter petik tunggal ya, dan di sini kita nyetak karakter backslash ya. Kalau lebih nanti seperti itu, dan kalau dicetak hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman akan bisa mengakses materi ini, sehingga nanti yang ini silahkan dipraktekkan ya, ketika ada itu ya, ada problematika ya, nanti bisa didiskusikan ya. Berikutnya adalah penulisan string menggunakan double quote ya. Cara kedua dalam penulisan tipe data string dalam PHP adalah dengan menggunakan double quoted atau tanda petik 2 karakter ya. Sorry, tanda petik 2 double ya. Nah, ini atau karakter seperti ini bisa dilihat ya. Walaupun seperti tidak ada perbedaan dengan yang single quote yang sudah kita pelajari sebelumnya ya,
hasil yang didapat akan sangat berbeda ya. Dengan quote double quote ya, PHP akan memproses karakter-karakter khusus seperti carriage return ya atau slash n ya, dan karakter tab ya, dan juga nanti termasuk tag-tag HTML yang ada di dalamnya ya. Dan juga memproses setiap variabel yang ditandai dengan tanda dolar ya di depan kata ya. Dikarenakan metode double quote melakukan pemrosesan terlebih dahulu, maka untuk menampilkan karakter khusus ya, seperti karakter petik seperti ini ya, atau tanda dolar ya, atau tanda-tanda khusus lainnya ya, harus menggunakan tanda backslash ya, seperti di penulisan string yang menggunakan tanda single quote ya. Nah, nanti yang lain-lain karakternya bisa dilihat di tabel ini ya. Ini mencetak double quote, new line, carriage return ya, kemudian tab, dan lain-lainnya ya. Nah, ini contohnya ya. Ini eh, kita mencetak double quote ya di sini. Eh, nah, ini yang berbeda ya. Jadi kalau kita menggunakan double quote ya, BR ini nanti dia akan dicetak sebagai baris baru ya. Kita baris baru ya. Nanti dia akan tercetak di baris baru. Perhatikan perbedaannya pada string 3, 5, dan 6 ya. Pada string 3 ya, kita harus membackslash tanda petik 2 karena itu merupakan karakter khusus dalam double quote string ya. Kalau 3, 5, 6 ya. 1, 2, 3 ya. Nah ini. Petiknya ini bukan penutup tanda string ya. Jadi string kan sebenarnya ditutup di sini ya. Tapi karena kita ingin mencetak tanda petik di tengah-tengah string ya, kita menggunakan tanda backslash ini ya, di sini dan di sini ya. I'll be back ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita mau mencetak baris baru ya. Kalimat ini akan dipindah ke baris baru ya. Kalimat ini akan dipindah ke baris baru. Ini semestinya bisa mencetak ya. Oke, yang lainnya silahkan dieksplorasi, nanti didiskusikan ya. Kemudian berikutnya adalah heterodox ya. Cara penulisan tipe data string yang ketiga yaitu dengan heterodox ya. Fitur ini digunakan untuk membuat tipe data string yang dapat berisi beberapa baris kalimat. Bandingkan dengan menggunakan single quote dan double quote, pembuatan string dengan heterodox tidak terlalu sering digunakan ya. Agar lebih jelas, berikut adalah contoh penulisan tipe data string dengan heterodox ya. Oke, misalnya kita menggunakan seperti ini ya. EPK 3,9 kemudian string 1 ya. Ini N, saya belajar dengan PHP dan seterusnya ya, sampai diakhiri di sini. Nah, ini kalau heterodox kita menggunakan kata kunci ini ya, sampai sampai mana string itu akan diakhiri ya. Oke, seperti yang terlihat tadi ya, heterodox ditandai dengan tanda ini ya, double tanda panah ke kiri ya. Saya nyebutnya seperti itu ya, kurung apa lancip ya lah. Kalau enggak ini lebih sering digunakan sebagai itu ya, perbandingan lebih kecil dari gitu ya. Lalu diikuti dengan karakter penanda akhir string. Dari contoh tersebut, kata N ya pada awal string adalah penanda akhir string ya. Kita bebas ya mengganti kata N ini dengan kata atau karakter lainnya ya. Panjang kata tersebut bisa dijamin tidak akan muncul di dalam string ya. Kalau nanti muncul ya justru nanti akan mengakhiri dari stringnya ya. Yang di bawahnya nanti tidak dieksekusi atau dianggap error ya. Setelah karakter penanda string ya, baris pertama setelahnya adalah awal dari string. String ini dapat mencakup beberapa baris sampai ditemukan karakter penanda akhir string yang kita definisikan di awal yaitu n ya. Setelah ditemukan karakter penanda akhir string ya, maka pendefinisian string berakhir. Perhatikan juga bahwa di dalam kalimat di atas ya kita menggunakan karakter slash n ini ya, dan variabel $IPK. Seluruh karakter ini diproses oleh PHP sehingga mirip dengan fitur double quote yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Penting untuk diperhatikan bahwa setelah tanda penutup heterodox ya, di dalam contoh di atas adalah kata n ya dan titik koma ya.
Tidak boleh ada spasi atau karakter apapun jika mencoba seperti ini ya. Nanti akan error sintaknya ya. Kemudian berikutnya ada no doc ya. Cara penulisan tipe data keempat dalam PHP yaitu fitur no doc ya. Fitur ini hampir sama dengan HereDoc ya, namun dengan pengecualian karakter khusus dan variabel tidak akan diproses dalam PHP ya, atau oleh PHP ya, atau mirip dengan single quote yang sudah kita pelajari juga sebelumnya ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita menggunakan penutupnya nanti adalah selesai ya. Nanti selesai berakhir di sini ya. Nah, nanti karakter-karakter ini tidak akan dicetak sehingga nanti dia ini sebenarnya itu ya satu baris ya. Karena ini browsernya saya kecilkan ya, seolah-olah nanti jadi 3 baris. Namun dilihat sekilas ya, tidak ada perbedaan cara penulisan NoDoc dan HeriDoc ya. Kali ini kita menggunakan karakter selesai sebagai penanda akhir string. Dan yang membedakannya adalah HeriDoc ya. Eh, dengan HeriDoc ya adalah NoDoc menambahkan single quote untuk karakter penanda akhir string ya. Kita tadi menulis selesai ya dengan tanda kutip satu ya untuk mengawali string. Dari tampilan yang dihasilkan ya, NoDoc memproses string sama dengan single quote string ya, di mana karakter khusus dan variabel tidak diproses sama sekali, sehingga dalam tampilan akhir kita dapat melihat /n dan IPK ditulis sebagai string ya. Kita lihat ya. Saya koreksi ya, semestinya tampilannya tidak seperti ini ya. Tapi seperti ini ya, tampil IPK-nya dan tampil apa /n-nya di sini ya. Saya koreksi ya. Ini yang di sini salah ya. Karena outputnya ya kalau kita perhatikan ya di sini ya. eh, Nanti karakteristiknya ya mirip dengan itu single quote ya. Ini bedanya di sini ada petik tunggalnya dibandingkan dengan here doc ya. Bedanya nanti seperti itu. Oke, kita lanjut ke tipe data boolean dan cara penulisan boolean dalam PHP ya. Tipe data boolean adalah tipe data paling sederhana dalam PHP dan juga dalam bahasa pemrograman lainnya. Tipe data ini hanya memiliki dua nilai yaitu true atau benar dan false atau salah ya. Jika tipe data boolean biasanya digunakan dalam operasi logika seperti kondisi percabangan, perulangan, atau yang lainnya ya. Untuk menggunakan tipe data boolean, kita pelajari pada waktu membahas tentang struktur pemrograman PHP ya. Oke, cara penulisan boolean dalam PHP ya. Penulisan boolean cukup sederhana ya, karena hanya memiliki dua nilai yaitu true dan false ya. Penulisan true dan false ini bersifat non case sensitif ya, artinya tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil ya. True seperti ini, mau terus seperti ini atau seperti ini, nanti maknanya sama saja ya. Benar, true, salah, false. Contohnya seperti itu ya. Echo benar, ini dicetak variabel benarnya, salahnya dicetak variabel salahnya ya. Outputnya kurang lebih ya nanti ini ya, benar itu akan bernilai 1, salahnya akan bernilai kosong ya, atau 0 ya. Jika kita perhatikan contoh kode PHP tadi ya, variabel benar akan menampilkan angka 1, sedangkan variabel false ditampilkan dengan string kosong atau tanpa output. Hal ini karena jika ditampilkan menggunakan echo, tipe data boolean dipaksa berganti dengan tipe data string ya. Lebih lanjut tentang konversi nanti akan kita bahas secara khusus ya. Ini yang itu ya menjadi isu dalam PHP ya, karena PHP itu secara otomatis mengkonversi angka menjadi angka yang biasa kita pakai, sehingga di situasi khusus kalau kita mau mempertahankan tipe datanya tersebut, kita harus mengkonversinya. Itu nanti akan kita bahas ya. Kemudian berikutnya konversi tipe data lain menjadi boolean ya. Karakter PHP adalah loosely typed language ya.
atau bahasa pemrograman yang tidak bertipe. Sebuah variabel dapat dikonversi menjadi tipe data lainnya. Berikut adalah aturan tipe data boolean jika dikonversi dari tipe data lainnya ya. Integer 0 dianggap sebagai false ya, float 0,0 sebagai false ya, string kosong atau 0 false ya, kemudian array tanpa elemen false, objek dengan tanpa nilai dan fungsi dianggap sebagai false ya, null juga false ya. Selain 6 kondisi itu nanti akan dikonversi menjadi true, termasuk kalau bilangan positif ataupun negatif itu tetap true ya. Yang false itu yang ketentuan ini ya. Kosong, 0, 0, kemudian array tanpa elemen itu nanti yang false ya. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, contohnya X misalnya adalah false, kemudian dicetak ya. Kemudian vardam dicek ya. Kemudian br X kosong ya. Nanti menghasilkan false ya. Kemudian mencetak X sama dengan kosong itu nanti juga sama ya. Hasilnya adalah false ya. Kemudian kalau X diisi spasi kosong, kalau spasi dengan kosong sama sekali beda ya. Kalau spasi kosong nanti hasilnya true ya. Kemudian mencetak X sama dengan 1 ya. Nah, ini nanti akan true ya. Kemudian dicetak ya. Main kalau main true ya. Kemudian berikutnya angka yang jelas true ya. Kemudian berikutnya array kosong false ya. Kemudian yang lainnya array berisi true ya. Yang lainnya bisa dites ya ini. Nah, kalau tulisan false ya ini justru true ya. Karena ini merupakan karakter yang ada isinya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Bisa diperhatikan ya beberapa konversi tadi ya untuk string kosong ini dianggap false ya, namun string spasi ya dianggap true ya. Juga string 0 dianggap false ya. Namun string false ya justru dianggap true ya. Kesalahan dalam kode sering terjadi karena konversi dari tipe data lain menjadi boolean ya. Sehingga sedapat mungkin membuat konversi boolean dengan nilai yang pasti dan tidak tergantung pada aturan konversi boolean PHP ya. Kalau teman-teman bingung ya pastikan saja bahwa booleannya itu bernilai true atau false ya. Karena konversi otomatis ini ya kita harus menghafal kondisinya tadi ya. Baik, saya kira kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit menambahkan pengetahuan ya dan keterampilan teman-teman sekalian ya. Nanti teksnya dan juga video penjelasannya ini saya bagikan sehingga teman-teman bisa itu ya mempelajarinya dan boleh nanti berkonsultasi melalui grup WA ya. Demikian perkuliahannya, saya ucapkan selamat siang dan sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lainnya.